Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk menggali ilmunya dalam majelis ilmu yang kita cintai di Damai Indonesiaku. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia pada dasarnya diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, dan sebagai makhluk sosial kita tidak lepas dari interaksi yang namanya antar sesama manusia dan sesama umat beragama lainnya. Tentu ada norma-norma yang mengiringinya, saling menghargai, saling menjaga perasaan, saling menghormati satu sama lain. Tapi di antara orang-orang ini ada juga manusia-manusia yang cenderung menginginkan perpecahan di sana. Ada yang namanya tidak berjalan sebagaimana semestinya, merusak ketentraman kehidupan bermasyarakat dan juga hidup sosial dengan sifat-sifat yang mungkin mereka sadari atau tidak. Seperti diantaranya sifat tercela, yaitu hasad dan juga hasud. Bagaimana kemudian Islam melihat persoalan ini? Apa solusi yang ditawarkan oleh Islam? Itulah insya Allah yang akan menjadi tema kita pada hari ini, yaitu hasad dan hasud sebagai pangkal kehancuran, yang akan disampaikan insya Allah oleh para guru-guru kita yang sudah hadir di tengah kita. Ada Ustadz Ade Purnama dan juga Ustadz Abdurrahman Jailani. Disiarkan dari Masjid Jami At-Taqwa, Geria Bukit Jaya di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang akan diawali tausiah dari Ustadz Ade Purnama dengan akan membahas hasad, penyakit jiwa yang berbahaya bagi kehidupan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du.
Bapak Ibu pemirsa TV One dan jamaah At-Taqwa yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, siang yang barokah ini kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni sorga. Para sahabat kaget, surprise nih, siapa. Tak lama kemudian muncullah seseorang yang berpenampilan biasa saja. Dengan wajah yang masih basah bekas kena air wudhu, dia berjalan menghampiri para sahabat. Besoknya kembali Kanjeng Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang calon penghuni sorga. Wow, kata para sahabat, siapa lagi nih? Ternyata orang yang sama yang kemarin datang. Dan itu terulang sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, biasa dipanggil Ibnu Umar, penasaran, kok dia? Apa sih keistimewaannya? Apa amal unggulannya sehingga dia disebut sebagai calon penghuni sorga? Maka Ibnu Umar kemudian janjian dengan dia, berjanji untuk bertamu dan nginap di rumahnya. Singkat cerita, semalaman Ibnu Umar tidak tidur dengan nyenyak. Dia berusaha ingin tahu apa sih amal unggulan orang ini sehingga disebut sebagai calon penghuni sorga. Ketika diperhatikan, sholat malamnya biasa saja. Kata Ibnu Umar, lamaan saya deh. Baca Qur'annya biasa aja, banyakan aneh deh. Akhirnya karena penasaran, besoknya ditanya. Kalau bahasa orang Bogor ini, Kang, bro, sebenarnya begini. Jadi aneh ingin nanya, apa sih rahasianya kok antum sampai dikatakan sebagai calon penghuni sorga? Orang itu menjawab, sebagaimana yang antum ketahui, aneh biasa aja akhi. Tapi mungkin ada satu, kata dia. Ada satu hal yang biasa saya lakukan. Apa-apa kata Ibnu Umar? Begini kata dia, saya ini setiap kali mau tidur, saya berusaha untuk membersihkan hati ini dari perasaan dengki atau bahasa Arabnya hasad kepada siapapun. Sehingga tidak boleh ada marah, tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada benci, buah dari hasad atau iri hati tadi. Bahkan kalau ada orang yang berbuat jahat, tidak baik kepada saya berusaha untuk memaafkannya dan bahkan mendoakan kebaikan untuknya. Sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak, tidak diperbudak hati ini oleh perasaan hasad atau dengki. Kata Ibnu Umar, oh itu rupanya amal unggulannya. Pantas dia dikatakan calon penghuni sorga. Bapak Ibu, berbuat baik kepada orang yang baik, semua orang bisa. Tapi Islam mengajarkan kepada kita justru berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Nah, cara berbuat baiknya adalah dengan membersihkan hati dari amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling berbahaya itu ada 2, sombong dan dengki, al-kibr wal hasad. Maka hasud ini penyakit hati yang paling berbahaya. Karena dari hasadlah akan berbuah dendam, akan berbuah benci, akan berbuah kejahatan dan penyakit hati yang lain. Bahkan para ulama mengatakan hasad merupakan asbabul kufri, penyebab kekufuran. Demikian juga ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani menolak Islam bukan karena mereka tidak percaya kebenaran Islam.
Bukan karena mereka tidak yakin Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah. Yang ada adalah hasad. Kenapa nabinya kok diutus dari kalangan bangsa Arab? Kenapa dia bukan dari keturunan kami? Maka hasad bukan hanya membuahkan penyakit-penyakit hati seperti dendam, seperti benci, seperti kesumat lainnya. Bahkan dia merupakan asbabul kufri, penyebab kekufuran. Untuk itu mari kita bersihkan hati kita. Jangan sampai ada dengki di antara kita. Jangan sampai ada hasad di hati kita. Insya Allah itulah yang dapat menyebabkan kita masuk surga. Sebagaimana sahabat yang tadi. Dan itulah pangkal dari kesehatan jiwa. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kiai Adi Purnama yang menjelaskan mengenai bagaimana hasad ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyakit-penyakit hati lainnya. Termasuk hasud yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Bagaimana hasud merupakan salah satu kotoran hati yang bisa hinggap pada siapapun. Selepas jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah masih bersama kami di Damai Indonesiaku yang masih membahas tema mengenai hasad dan hasud sebagai pangkal kehancuran. Di segmen kali ini Ustadz Abdurrahman Jailani akan memberikan tausiah mengenai hasud yang merupakan salah satu kotoran hati yang bisa hinggap terhadap siapapun. Apa saja faktor-faktornya? Kita langsung tanyakan kepada Ustadz Jailani. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua yang hadir khususnya di tempat ini biar dapat pergi haji sama umroh. Kalau udah urusan haji mau umroh aminnya gede banget ya pokoknya. Betul gak? Mudah-mudahan biar ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, kita bicara tentang hasud. Ini penyakit hasud luar biasa emang. Tadi guru kita sudah memberikan pemaparan di awal. Di mana hasud saking bahayanya Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berlindung kepadanya dari orang-orang yang hasud. Ayatnya mana Ustadz? Kira-kira ibu-ibu tahu apa enggak? Assalamualaikum. Ustadz tanya ayatnya tahu enggak? Al-Falaq. Di mana tepatnya ayatnya? Min syarri. Apa katanya? Min syarri hasidin. Begono. Udah kenceng salah. Pede lagi. Enggak, kalau ibu benar. Min syarri hasidin. Apa itu artinya? Tahu enggak? Jangan jawab dulu dah. Tahu bilang tahu, kagak bilang kagak. Min syarri, dari kejahatan, keburukan. Iya. Siapa? Pendengki, dari idza hasad, apabila dia berdengki.
Berdengki apa mendengki mendengki yang bagus. Artinya ayat ini memberikan gambaran bahwa orang yang hasud itu emang betul-betul bahaya, saudara. Betul apa betul? Dan penyakit hati yang pertama kali emang ada dalam sejarah makhluk di dalam hidup dan kehidupan ini emang tuh penyakit tuh. Iri. Makanya ibu-ibu jangan punya penyakit dengki. Bego. Jangan dah biarin aja. Orang mau punya apa kayak kita mah antep be, yang penting Allah aja udah kita, betul nggak? Ini dekat rumah saya, wah ilah, ini orang rumah saya bu, ini orang rumah saya, dekat kampung saya bukan orang sini. Cuman pas saya tanya, pindahan dari sini katanya. Kadang-kadang orang tetangga saya tuh di rumah, la ilaha illallah, tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Betul nggak? Tetangga beli kompor, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil, meriang. Tetangga beli rumah, stroke. Stroke kan penyakit paling berat ya Pak. Stroke. Lah segerobak aja berat. Apalagi stroke. Connect-nya baru nih. Oh iya, oh maksudnya itu. Ya orangnya. Udah. Ustadz ngomong-ngomong yang namanya hasud apa sih? Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang namanya hasud tuh orang yang gak seneng lihat nikmatnya orang lain. Kalau orang di sini bilang SMS apa katanya? Iya, senang melihat, ya begitu dah pokoknya dah. Dan susah melihat orang senang. Cuman ada 3 modelnya. Ada yang mau itu nikmat pindah ke dia. Ada nggak orang kayak begitu? Mana orangnya? Di sini. Jauh. Ada yang modelnya itu nikmat hilang dari orang itu. Walaupun dia nggak kepengenan. Hasud juga tuh. Ada lagi yang ketiga, nggak mau bawaannya tuh orang lain berlebihan lebih dari dirinya. Assalamualaikum. Itu 3-tiganya tadi kira-kira ada nggak ame diri manusia tuh? Ngaku aja ngaku, pernah ngerasain apa kagak? Ngaku. Elah. Lah iya, tiba ngaku aja susah. Jujur, ada nggak sama diri kita kayak begitu tuh? Pak, jangan bengong aja lu, mentang-mentang gua kagak tegor. Ada apa kagak tuh dari diri kita tuh? Ada. Bahkan yang ngomong deh ada. Kan udah berdiri aja pas gue lagi. Jauhin sifat bahaya. Wallahu. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan dari Ustadz Jail ini tadi menjadi pengingat agar kita bisa terhindar dari apa yang namanya hasad dan juga hasud. Sebelum kita masuk nanti ke segmen selanjutnya, segmen tanya jawab, saya akan buka sekarang untuk satu pertanyaan dari jemaah yang hadir di masjid ini. Silakan, ada Ibu Resi akan memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Madia, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apabila kita iri dengan kebajikan seseorang, apakah itu termasuk hasud atau hasad? Sedangkan kita biasanya ibu-ibu
menggunakan prasangka, lebih banyak menggunakan prasangka. Apakah itu baik? Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Resi. Pertanyaannya tadi, bagaimana kemudian jika kita iri terhadap kebaikan orang lain yang dilakukannya? Apakah ini termasuk hasad atau hasud begitu ya? Nanti kita akan jawab selepas jeda, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kembali di Damai Indonesiaku pemirsa, melanjutkan pertanyaan dari Ibu Resi tadi di segmen selanjutnya yang bertanya mengenai apakah iri terhadap kebaikan seseorang itu merupakan hasad atau hasud. Iri nih, sedekah dia banyak, ibadah dia banyak, saya boleh iri nggak? Seperti itu, gimana? Kiai silakan. Baik, jadi hasad atau bahasa kitanya ngiri, orang Betawi bilang sirik lu ah. Itu secara umum adalah dilarang. Kecuali, kata Kanjeng Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri, tidak boleh ngiri kecuali pada dua hal. Artinya dibolehkan. Apa itu? Rajulun atahullahul mal fa'anfaqahu. Kita boleh ngiri kepada seseorang yang memiliki harta lalu hartanya itu diinfakannya. Itu boleh. Saya pengen deh kayak ibu itu. Emang kenapa? Udah jilbabnya rapi, ngajinya rajin, dermawan lagi. Pokoknya tidak ada deh orang yang kesusahan kalau bertetangga dengan dia mah. Nah itu ngiri dalam tanda kutip ya yang dibolehkan. Karena sebenarnya kan itu bukan negatif. Namun ada semangat untuk memiliki sifat positif itu. Yang kedua, warajulun atahullahul ilm, dan kita boleh ngiri dalam tanda kutip kepada seseorang yang diberikan ilmu, lalu ilmunya itu diamalkan dan diajarkannya. Maka secara umum hasad dan hasud tidak boleh kecuali pada dua hal tadi. Ingin seperti orang yang berbagi dan ingin seperti orang yang mengamalkan ilmunya. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan sesuatu, senang atau tidak? Senang, dan itu tidak salah. Tapi dalam Islam ada yang lebih baik lagi, yaitu ketika kita bisa memberikan sesuatu. Kalau kita dapat sesuatu kan senang banget. Hari Jumat dapat itu barokah Jumat, alhamdulillah rezeki anak soleh. Padahal bukan rezeki anak soleh, kalau dapat mah rezeki anak miskin. Mana yang lebih bahagia? Kita kebagian di hari Jumat atau bisa ngasih 40 orang? Bisa ngasih 40 orang. Nah ketika ada yang melakukan itu, aduh saya pengen kayak dia bisa memberikan di hari Jumat, ya kan? Bukan sekedar menerima. Demikian juga kepada yang tadi mengamalkan ilmunya, apalagi sudah haji. Saya sering bilang bapak-bapak jadi haji jangan mau disebut dua kali. Sebut dua kali mah gak enak. Haji pelit, gak enak kan? Gak enak. Tapi kalau dia haji, dermawan, peduli, empati, berbagi. Masya Allah kita boleh pengen seperti itu. Kalau mau disebut hasad itu hasad yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh menambahkan Ustadz, apakah kemudian hanya berhenti di irinya saja begitu? Bagaimana kemudian untuk bisa menjadi orang yang dia irikan? Begitu? Luar biasa. Tadi kan dalam tanda kutip ya, ngirinya aja dalam tanda kutip. Artinya bukan hasad yang sesungguhnya, juga bukan dengki yang sesungguhnya. Karena itu sejatinya ingin meniru. Tentu bukan sebatas ingin, tapi ada upaya, ada ikhtiar untuk bisa melakukan hal itu. Misalnya, Pak Ustadz, pokoknya pekan depan ngaji di rumah saya. Oh ya, insya Allah saya mau tasyakuran. Alhamdulillah anak dapat kerjaan, kerjanya enteng gajinya gede. Kerja apa ya?
Tasyakuran. Sehingga kemudian bisa berbagi. Jadi tidak terhenti sekedar ingin meniru, tapi betul-betul direalisasikan. Ada ikhtiarnya. Ada ikhtiar merealisasikan. Masya Allah. Wallahu terima a'lam kasih. bishawab. Untuk selanjutnya kita buka pertanyaan dari Pak Jumadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Mengapa sifat hasad disebut sebagai sebagian dari sifat iblis? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang menarik Ustadz Jailani, bisa dijawab kenapa sifat hasad bisa dibilang sifat iblis? Naam. Yang lebih menarik bahwa hasud ini intro dulu. Bukan sekedar sifat si iblis, tapi didagangin sama iblis. Assalamualaikum. Diapain tadi sama iblis? Didagangin, Masya Allah. Dan dagangan iblis yang paling laku, ya itu hasad. Dengki itu sendiri. Sebagai senjata untuk menghancurkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan iblis kan udah janji kan ketika dia mau keluar dari sorga tuh. La ugwiyannahum minhum ajma'in illa ibadakal mukhlasin katanya. Ya Allah, kalau begitu benar-benar saya dikeluarin nih. Waduh, dipecat tidak hormat nih. Wah, saya kagak terima nih kata iblis. Saya bakalan hancurin keturunan Adam. Waduh. La ugwiyannahum minhum ajma'in. Masya Allah. Itu udah pakai taukid tuh. Ya Ustaz. Ada nun taukid sakilahnya. Ada lam taukidnya. Masya Allah. 2 huruf taukid. Ini ngomong-ngomong kita ngomong huruf taukid. Emak-emak ngerti apa kagak nih taukid? Pantesan nganga aja. Taukid maksudnya huruf penguat. Kalau dalam bahasa Arab gitu loh. Sungguh, pasti, bener-bener. Masya Allah. Saya bakalan ganggu mereka sampai kapanpun. Semuanya gak pakai terkecuali. Waduh, kecuali. Ada kecualinya juga. Yang salah gua perlu ini ya. Saya. Illa. Maksudnya terkecuali tuh digoda. Enggak terkecuali digoda. Semuanya digoda. Tapi illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Masya Allah. Ini yang menarik nih bahasanya di akhir ayat ini nih. Mukhlasin. Bukannya mukhlisin. Tuh. Assalamualaikum. Tahu nggak bedanya muklas sama muklis? Ntar yang jawab belakang, muklas bukan yang teroris itu Ustaz. Bukan itu maksudnya. Kalau mukhlas itu isim maf'ul. Kalau muklis isim fa'il. Kagak ngerti lagi baik kayaknya Ustaz. Maf'ul itu objek. Ya. Yang diikhlaskan terkena pekerjaan. Kalau mukhlis pelakunya orangnya. Assalamualaikum. Pahamkah dirimu? Mengertikah kau? Lebih baik mana berarti mukhlas apa muklis? Assalamualaikum. Mana nih? Mukhlas apa muklis? Kenapa mukhlas? Karena dipilih, itu dipilih sama Allah. Baik. Jadi kesimpulannya orang yang selamat adalah orang yang ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala, cari ridhonya, dia bakal terhindar dari godaan setan. Salah satunya adalah sifat hasud atau dengki, insya Allah. Baik. Saya akan buka lagi satu pertanyaan. Ada Ibu Eni. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz,
Saya Heni Monoarfa ya akan bertanya tentang bagaimana dampak buruk dari hasad dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara membersihkan sifat hasad itu dari hati kita. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak buruk dari hasad nanti akan dijawab selepas jeda. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Anda kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa. Pertanyaan sebelumnya dari Ibu Eni adalah apa kemudian dampak dari hasad ini dan bagaimana cara membersihkan hati kita dari hasad-hasad yang mungkin saja hinggap di hati kita ini. Silakan, Kiai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah kata Imam Ghazali, penyakitnya ada dua, sombong dan dengki, obatnya cuma satu, ikhlas. Illa ibadakal mukhlasin. Maka insya Allah kalau dengan ikhlas tidak akan ada dengki, tidak akan ada sombong. Nah tadi pertanyaan sebelum ke sana Bunda bertanya apa dampak dari hasad atau dengki itu. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini dua penyakit induk yang bahkan merupakan asbabul kufri, penyebab kekufuran, maka anak pinaknya dari penyakit ini adalah macam-macam penyakit hati. Dari dengkilah timbul dendam. Dari dengkilah timbul marah yang gak ketulungan. Dari dengkilah timbul memutus silaturahim. Dan penyakit-penyakit hati lainnya yang sifatnya psikologis. Akhirnya dampaknya stres. Setelah itu berpengaruh kepada penyakit fisik. Maka dengan membersihkan diri dari dengki sejatinya adalah pengobatan tersendiri. Obatnya bagaimana Ustadz? Obatnya tadi satu ikhlas, dari ikhlas akan berbuah yang baik-baik. Dari ikhlaslah kita akan berbuah tawakal. Kenapa? Kata Imam Ghazali, alimtu anna rizki la ya'khuduhu ahadun ghairi fatma'anna qalbi. Aku yakin dan percaya rizkiku tidak mungkin nyasar ke orang lain. Rizki orang lain gak akan belok kepadaku. Terus wa alimtu anna amali la ya'malahu hahadun minni. Aku yakin dan percaya kalau amalku gak akan dikerjakan orang lain. Maka fahajtahantu bihi, aku sungguh-sungguh untuknya. Untuk itu ikhlas, siapa takut. Ikhlas itu menjadi kunci pentingnya. Baik, masih ada satu pertanyaan terakhir dari jamaah pria, ada Pak Jumahir. Silakan Pak Jumahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kita Pak Ustadz, manusia adalah menyimpan rasa hasad atau dengki tersebut. Tapi kadarnya ada yang sangat luar biasa, ada yang mungkin gak begitu tinggi kadarnya di dalam hati. Nah untuk menyikapi hal itu supaya jangan sampai menjadi penyakit hati yang merusak jiwa kita, apa yang harus kita lakukan selain ikhlas, amalan ikhlas dan juga mungkin bacaan-bacaan ataupun doa-doa yang untuk menghilangkan rasa hasad tersebut. Mungkin begitu aja Pak Ustadz yang saya sampaikan. Akhir kata saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kadar penyakit hati agar tidak terlalu mengkonsumsi diri kita. Ujai silakan. Naam. Ya artinya manjada wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapat. Sebetulnya apa yang tadi ditanyain lagi-lagi saya sampaikan udah dijawab sama guru kita tadi. Nah yang jadi masalah adalah tinggal kita istiqomahnya. Kita udah tahu nih kunciannya ikhlas kan gitu ya. Kalau yang namanya ikhlas, bagaimana itu ikhlas? Ikhlas tuh seperti suratnya. Amalin sebagaimana bentuk suratnya yang kita tahu. Maksudnya gimana Ustadz? Surat, ini kan suratnya 3 bersaudari nih. Branding ya. Kulhu, Al-Ikhlas sama Al-Falak. Al-Falak
disebut surat Al-Falaq, ada nggak kata falaknya? Assalamualaikum. Tuh kan kalau ditanya mikirnya lama nih. Surat Al-Falaq ada nggak bahasa Al-Falaqnya gitu? Ada kan ya? Surat An-Nas di dalam suratnya tuh ada nggak An-Nas? Qul a'udzu birabbin. Tadi Al-Falaq, qul a'udzu birabbil. Coba Al-Ikhlas. Qul huwallahu, Allahu akbar. Enggak diganti. Qul huwallahul ikhlas, enggak ada. Enggak ada. Itu subhanallah, emang Al-Qur'an tuh mukjizat begitunya tuh. Dipilih yang namanya bahasa yang luar biasa sekaligus punya makna yang mendalam juga. Artinya apa? Qul huwallahu ahad. Tadi kan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang terakhir-terakhir, seakan-akan Allah Ta'ala mau ngasih tahu sama kita. Kalau lempengan bab ikhlas emang buat saya. Qul huwallahu ahad gitu kan. Allah yang Maha Esa, yang mesti ditujukan kepadanya segala perbuatan dan amal soleh. Maka kemudian itulah yang kita usahakan, tekenin, berusaha jadi orang ikhlas. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh mesti ngapain? Istiqomah. Istiqomah bukan berarti istri ketiga dikontrakin rumah, bukan. Beda ini. Ya. Istiqomah di sini maksudnya lempeng, lurus. Udah diam, udah cukup sampai situ aja. Jangan diterusin, ketawanya ngapa lanjut baik. Ini kan udah lanjutin. Ya. Paham nggak kira-kira nih? Istiqomah bukan kagak ada yang namanya halangan, rintangan, tantangan, hambatan, ada. Makanya dalam ibadah juga Bapak dan Ibu ada doanya. Doanya versi saya sendiri ini sebagai orang Betawi. Allahumma paksain wa usahain gitu kan. Wa terus-terusin wa ada-adain. Begitu. Jadi kalau misalkan lagi males paksain be. Iya kan? Udah biarin, pendem dalam hati. Istighfar. Kalau kita misalkan hasut sama orang umpamanya, pasti ada, enggak terkecuali saya. Setiap manusia itu ada. Sama kayak Ustadz tadi, apalagi tadi dibilang dagangan setan yang tadi itu paling laku tuh, yang paling beli tuh, yang paling banyak belinya ya ulama, kiai, dai. Baik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya hati-hati ame sikap hasut. Yuk sama-sama kita benahin daripada diri kita, jauhin, terus kemudian kita istighfar, jangan sampai keluar. Kalaupun ada kita rasa hasut sama orang, jangan dikeluarin, jangan ditampakin, iringin dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan kepada Allah agar dijauhin. Seraya kita mengingat tadi penjelasan Ustadz bahwa segala sesuatu yang kita hasutin bakal percuma, karena rezeki nggak bakalan pernah belok ke kita kalaupun itu bukan rezeki kita. Baik. Terakhir Ustadz tutup, maksudnya bagaimana tuh bahasa kitanya bilang, rezeki ngerti alamat kita, kita kagak ngerti alamat rezeki. Baik. Bagaimana maksudnya? Mikir aja sendiri kalau belum paham ya. Baik. Ikhlas dalam beramal soleh dan istiqomah itu menjadi kunci dalam pembicaraan atau diskusi kita pada hari ini. Dan alhamdulillah demikianlah Damai Indonesiaku pada hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menjadi pencerahan bagi kita dan introspeksi bagi diri kita agar kita bisa terhindar dari hasad dan hasud. Insya Allah kami pamit undur diri. Saya Alfa Tauhid bersama kru yang bertugas. Kami pamit undur diri dan Damai Indonesiaku yang ditutup oleh doa dari Kiai Ade Purnama. Silakan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kibr wal hasad wa amradil qulub. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari penyakit hasud dan dengki, dan dari penyakit takabur dan sombong, dan dari semua penyakit-penyakit hati.
Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau berikan keikhlasan dalam hati. Allahumma ij'alna minal mustaqimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang istiqomah. Rabbana tahhir qulubana faghfir dzunubana wastajib du'aana. Ya Rabb, bersihkan hati-hati kami, ampuni semua dosa kami dan kabulkan doa-doa kami. Rabbana hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.